Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai peraturan permainan sepak bola Law of the Game 2020-2021. Materi yang akan kami sampaikan yaitu ada satu peraturan wasit dan peraturan official. Dan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada satu Rizka Rahayu, 2 Linda Ayu Tirsiana, 3 Dimas Dewan, 4 Niko Ardiansa, dan 5 Rido Bagus Saputro. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari kami. Materi yang akan kami sampaikan yang pertama ada wasit. Satu pengertian dari wasit. Apakah itu wasit? Wasit adalah seseorang yang bertugas untuk memimpin jalannya suatu pertandingan. Wasit sendiri juga memiliki kewajiban yang sangat mutlak dalam suatu pertandingan. Dalam pertandingan sepak bola, wasit memiliki perlindungan penuh dari FIFA atau Federation International. Di sini saya akan melanjutkan kewenangan wasit. Federal International de Football Association atau FIFA sebagai otoritas sepak bola dunia melalui peraturan permainan Law of the Game menjelaskan kewenangan dan tugas wasit dengan jelas dan tegas bahwa setiap pertandingan sepak bola dipimpin oleh seorang wasit yang berwenang mutlak dan menegakkan peraturan permainan kepada wasit itu ditegaskan dimulai dari saat tiba di area lapangan pertandingan dan berlanjut sampai meninggalkan area lapangan setelah pertandingan usai. Kewenangan wasit diperpanjang saat bola sedang tidak dimainkan untuk penundaan pertandingan. Sementara saat istirahat setengah pertandingan dan untuk babak tambahan atau tendangan dari titik penalti sesuai peraturan kompetisi atau turnamen. Dengan demikian wasit dapat menghukum pemain pengganti atau pemain yang tidak main di kekuasaan pertandingan sebelum berakhir, termasuk mengusir ofisial yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Dengan demikian, sekali lagi dapat kita simpulkan bahwa urusan di area olahraga yang berkaitan dengan perangkat pertandingan termasuk atlet dan ofisial hanya akan dihukum oleh organisasi olahraga atau induk organisasi yang bersangkutan dan tidak oleh aparat penegak hukum. Sinyal wasit dibatasi hanya sinyal yang telah disetujui atau diizinkan oleh Federal International de Football Association. Misalnya peluit memulai pertandingan, mengakhiri pertandingan, tendangan penalti, tendangan bebas, langsung dan tidak langsung, tendangan gawang, tendangan sudut, dan saat dikeluarkannya kartu untuk peringatan atau pengusiran. Dan jika benar-benar dirasakan perlu untuk menyampaikan informasi kepada pemain atau kepada asisten wasit dan wasit cadangan untuk memulai kembali pertandingan, wasit dapat memberi tanda kepada kedua tim dengan peluit, gerakan tangan, satu atau dua kata, angka sederhana, atau tanda pengesahan lainnya. Tanda-tanda tersebut harus benar-benar dimengerti oleh kedua tim. Peraturan permainan dibuat agar pertandingan dapat dimainkan dengan gangguan minimal. Dalam hal ini menjadi tugas wasit untuk menghukum pelanggaran peraturan yang disengaja berdasarkan peraturan permainan yang dikeluarkan oleh Federal International de Football Association. Maka hanya ada dua tanda yang wajib dilanjutkan oleh wasit pada saat memimpin pertandingan, yaitu tanda tangan bebas tidak langsung dan mengangkat salah satu tangan ke atas dan menunjukkan kartu hukuman kepada pemain, yaitu kartu merah dan kartu kuning. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan. Saya akan membacakan materi tentang wasit. Dalam peraturan permainan Law of the Game tahun 2020-2021, peraturan nomor 5 yaitu mengenai wasit. Wasit mempunyai kekuasaan dan tugas dalam memimpin suatu pertandingan, yaitu 1. Menegakkan peraturan permainan, 2. Memimpin pertandingan bekerjasama dengan asisten wasit, dan ofisial, keempat, apabila ada penugasannya. Yang ketiga,
memastikan bahwa setiap bola yang dipakai telah memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam peraturan nomor 2. Yang keempat, memastikan bahwa perlengkapan yang dipakai oleh pemain telah memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam peraturan nomor 4. Yang kelima, bertindak sebagai pencatat waktu atau timekeeper dan mencatat hasil pertandingan. 6. Menghentikan, menunda, atau meninggalkan pertandingan atas pelanggaran peraturan berdasarkan penilaiannya. Yang ketujuh, menghentikan, menunda, atau mengakhiri pertandingan atas karena adanya gangguan atau campur tangan pihak luar dalam bentuk apapun. Yang kedelapan, menghentikan pertandingan jika menurut pendapatnya seorang pemain mengalami cedera serius dan memastikan bahwa pemain tersebut telah diangkat keluar lapangan. Pemain yang cedera hanya boleh kembali ke lapangan permainan setelah pertandingan dimulai kembali. Yang kesembilan, tetap melanjutkan permainan sampai bola di luar lapangan jika menurut pendapatnya pemain hanya mengalami cedera ringan. Yang kesepuluh, memastikan bahwa pemain yang mengeluarkan darah karena cedera meninggalkan lapangan permainan. Pemain hanya boleh kembali masuk ke lapangan permainan setelah menerima isyarat dari wasit yang telah yakin bahwa pendarahan telah berhenti. Yang ke-11, permainan tetap dilanjutkan bila tim yang dirugikan akan mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang dilakukan oleh lawannya dan menghukum pelanggar tersebut jika menurut pendapatnya keuntungan yang akan diberikan tidak dapat atau tidak mungkin terlaksana. 12. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang paling berat apabila seorang pemain pada waktu yang bersamaan melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Yang ke-13, menjalankan tindakan disiplin terhadap pemain yang melakukan pelanggaran, baik berupa peringatan, kartu kuning, atau pengusiran dari lapangan permainan, kartu merah. Wasit tidak harus lawannya dan menghukum pelanggar tersebut jika menurut pendapatnya keuntungan yang akan diberikan tidak dapat atau tidak mungkin terlaksana. 12. Memberikan hukuman terhadap pelanggaran yang paling berat apabila seorang pemain pada waktu yang bersamaan melakukan pelanggaran lebih dari satu kali. Yang ke-13, menjalankan tindakan disiplin terhadap pemain yang melakukan pelanggaran, baik berupa peringatan, kartu kuning, atau pengusiran dari lapangan permainan, kartu merah. Wasit tidak harus mengambil tindakan ini dengan segera, tetapi harus melakukannya ketika bola tidak berada dalam lapangan. Yang ke-14, melakukan tindakan terhadap official team yang bertindak dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab dan mengusir atau mengeluarkan mereka dari lapangan permainan dan daerah sekitarnya apabila menurut pendapatnya hal itu diperlukan. 15. Bertindak atas saran asisten wasit mengenai insiden yang tidak dilihatnya. Yang ke-16, melarang orang yang tidak berkepentingan masuk lapangan permainan. 17. Memulai kembali pertandingan setelah dihentikan. Yang ke-18, menyerahkan kepada pejabat yang berwenang laporan pertandingan termasuk pemberitahuan mengenai beberapa tindakan disiplin yang dilakukan. Yang ke-18, menyerahkan kepada pejabat yang berwenang laporan pertandingan termasuk pemberitahuan mengenai beberapa tindakan disiplin yang dilakukan terhadap pemain, official team, dan segala insiden lainnya yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pertandingan itu. Terima kasih. Dalam menjalankan tugasnya, seorang wasit dibantu oleh 2 orang asisten wasit yang bertugas membantu mengontrol jalannya pertandingan dari sisi lapangan. Pada awalnya, mereka disebut sebagai penjaga garis, tetapi kemudian mereka berganti nama menjadi asisten wasit. Sekarang ini, asisten wasit memiliki tanggung jawab yang besar dalam membantu wasit mengendalikan jalannya pertandingan. Berdasarkan peraturan permainan nomor 6, asisten wasit bertugas untuk 1. Menentukan kapan bola meninggalkan lapangan. Yang kedua, membantu menentukan tim mana yang berhak mendapatkan tendangan sudut, tendangan gawang, atau lemparan ke dalam. Yang ketiga, menentukan posisi offside. Yang keempat, menginformasikan pergantian pemain. Dan yang terakhir, membantu menentukan pelanggaran atau insiden lain yang tidak terlihat oleh wasit. Di sini saya akan memperkenalkan tentang official.
official adalah peraturan permainan yang diubah pada tahun 2000 atau 2001. Dimasukkan untuk memperbolehkan official keempat berperan membantu wasit meski lebih terbatas dibanding peran asisten wasit. Secara rinci tugas dan tanggung jawab official keempat ditetapkan dalam peraturan permainan Law of the Game 2020 atau 2021 sebagai berikut. 1. Official keempat dapat ditunjuk sebagai dengan peraturan kompetisi dan bertugas bila salah satu dari 3 petugas pertandingan berhalangan atau tidak dapat melanjutkan tugasnya. 2. Mengacu pada kompetisi, penyelenggara menyatakan dengan jelas apabila jika wasit tidak dapat melanjutkan tugasnya. Yang terakhir adalah sesuai pertandingan, official keempat harus membuat laporan untuk pengawas pertandingan atas kejadian atau insiden di lapangan. Official keempat harus menyampaikan kepada wasit dan asisten wasit tentang laporan yang dibuatnya. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa seorang wasit maupun asisten wasit yang sedang memimpin suatu pertandingan tidak dapat diganti oleh siapapun juga.